Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Waktu firman kami terima, maka Roh Kudus yang dahsyat dalam kami akan mengerjakannya. Di dalam nama Yesus kami siap untuk itu. Haleluya. Yang siap boleh berkata amin. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Haleluya. Di dalam kehidupan manusia di muka bumi ini ada dua hal yang berbeda terjadi. Ada yang semakin baik, bertumbuh meningkat, semakin disempurnakan, tapi ada yang merosot, semakin rusak, semakin hancur, menuju kebinasaan. Di dalam Tuhan, Tuhan akan membuat semuanya semakin baik. Amin. Bahkan Dia ingin kita sempurna. Amin. Dan itu terjadi ketika kita dengan iman terus menerima firman, dan Roh Kudus akan membuat firman itu menjadi realita, karena firman itu tidak akan pulang dengan sia-sia. Haleluya. Maka kita tidak bisa hidup tanpa firman, karena kalau kita hidup tanpa firman, Tuhan tidak bisa mengerjakan apapun dalam diri kita, karena Tuhan selalu memulainya dengan firman. Amin. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Ya. Tanpa firman tidak terjadi. Ya. Jadi manusia tidak bisa hidup dari roti saja, makanan jasmani. Ya. Tapi sesungguhnya manusia benar-benar hidup oleh firman Ya. yang keluar dari mulut Allah, atau suara Tuhan yang kita terima dalam hati kita. Oleh sebab itu Tuhan mau kita menang lebih dari orang-orang menang. Ya. Dan itu kehendak Tuhan, itu maunya Tuhan, dan Tuhan sanggup melakukannya. Bahkan Dia sudah menjadi teladan bagi kita. Waktu Dia menjadi manusia seperti kita, Dia sudah menunjukkan kepada kita kemenangan itu, sehingga Dia di atas segalanya. Dan kita yang mengikutinya, Dia mau buat kita menang lebih dari pemenang juga. Meskipun kita berhadapan dengan masalah, meskipun kita secara manusia terbatas, meskipun situasi tidak mendukung, karena Tuhan lebih dahsyat dari semua yang bisa kita andalkan. Maka dikatakan, diberkatilah orang yang berharap mengandalkan Tuhan. Ya. Tetapi ini tidak terjadi, kemenangan ini tidak terjadi begitu saja. Tidak ada kejuaraan dan dia menang jadi juara satu. Kebetulan tidak ada itu. Semua pasti ada proses, lalu bertanding. Lewat pertandingan itu baru namanya ada kemenangan. Ya. Ya. Dari peperangan maka ada kemerdekaan. Ya. Demikian juga dalam hidup kita ini. Kita ini sedang berperang dalam kehidupan ini. Dalam peperangan ada dua hal pula yang terjadi. Ada yang kalah, ada yang menang. Tapi kalau kita berperang di dalam nama Yesus, dengan bergerak dipimpin oleh Tuhan Yesus, Yesus menghendaki kita menang lebih dari pemenang. Amin. Amin. Untuk proses itu kita bisa pastikan kita akan menang menghadapi segala sesuatu yang mau menjatuhkan, menghancurkan, menggagalkan, menghalangi kita. Kalau kita kuat. Tidak ada dasarnya orang lemah bisa menang. Kita sudah melewati, dan seluruh dunia sudah melewati masa COVID-19. Maka yang mati itu semua adalah orang yang lemah. Meskipun katakan dia tidak ada penyakit, tetapi karena dia lemah, pasti dialah yang kena. Apalagi yang sakit sudah pasti lemah. Nah, semua diserang, tetapi yang lemahlah yang akan kalah, apalagi yang sakit. Tetapi yang kuat diserang,
Tapi dia mengalahkan dalam tempo 7 hari virus itu dalam tubuhnya dengan kekuatan antibodi dan sebagainya di dalam dirinya. Sehingga setelah dia mengalahkan virus itu, maka 14 hari dia akan sehat dan dia menjadi kebal. Dan dia tidak akan mati karena virus itu. Seperti itu juga kehidupan kita, saudara. Akan datang iblis dengan segala cara, akan datang situasi, akan datang masalah-masalah yang terjadi di luar dan di dalam diri kita. Tapi masalah itu sebenarnya tidak masalah, asal kita jangan bermasalah. Masalah itu sebenarnya karena kita bermasalah. Boleh saja kita berhadapan dengan masalah. Kalau kita tidak bermasalah, masalah itu menjadi kebaikan bagi kita, asal kita hadapi dengan cara yang benar, yaitu kebenaran firman. Amin. Malah masalah itu mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya dikatakan dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Ya. Tetapi bagi orang yang bermasalah, ketika didatangi masalah, dia akan kena masalah. Ketika dia menghadapi dengan cara yang salah, maka dia menambah masalah dalam dirinya. Jadi masalah itu sebenarnya bisa tidak masalah bagi kita, asal kita tidak bermasalah. Haleluya. Haleluya. Semua masalah dilakukan karena melakukan kesalahan, baik dalam pikiran, dalam hati, dalam perkataan, dalam tindakan yang salah, maka masalah itu akan timbul. Bahkan kita sendiri akan membuat masalah dan berhadapan dengan masalah, lalu tambah masalah. Dan itu ciri-ciri orang yang lemah. Jadi tidak ada orang yang kuat kalah. Ya. Maka hidup di dunia ini sebenarnya peperangan. Ya. Bahkan Alkitab bilang peperangan yang lebih hebat lagi, bukan melawan darah dan daging secara fisik, tapi iblis menyerang dengan berbagai cara. Dan iblis itu roh-roh jahat yang menginginkan kita kalah, karena dia kerjanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Amin. Supaya kita menang lebih dari pemenang. Yes. Jadi kalau kau mengalami masalah, jatuh dalam masalah, jangan bilang dari Tuhan ini. Jangan kau bilang apalagi ini Tuhan masalah. Kau cobai aku terus. Kenapa kau uji aku dengan masalah ini? Yakobus pasal 1 bilang Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Ya. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang menimbulkan masalah. Ya. Dia Allah yang maha suci, maha baik. Amin. Dia tidak kurang kerjaan bikin-bikin masalah merepotkan kita, tidak. Ya. Jadi kalau ada orang Kristen masih percaya ketika dia menghadapi yang buruk masalah, lalu dia bilang, Tuhan jangan cobai lagi aku, nggak tahan dengan cobaan. Itu pencemaran nama baik, memfitnah itu. Ada undang-undangnya di Indonesia, ditangkap itu, dihukum orang-orang ini. Orang Tuhan nggak buat kok masalah kok kita bilang Tuhan apa lagi ini Tuhan? Enggak. Makanya Adam itu, Hawa itu bermasalah karena dia sendiri masalah, bukan Tuhan yang buat. Ya. Bahkan iblis pun sering nggak membuat, iblis hanya mendorong, mempengaruhi orang bermasalah. Makanya Tuhan ketika minta pertanggungjawaban, Adam kenapa kau makan? Nah, lihat kan, dia melihat masalah itu bukan dia yang buat. Ini gara-gara perempuan yang kau beri sama aku, istriku ini. Hawa, kenapa kau makan? Ah ini ular ini. Ya gak usah ditanya ular, memang dia pembuat masalah. Akhirnya bermasalah terus. Kalau nggak begitu jawaban Adam dan Hawa, mungkin lain ceritanya. Dia menyelesaikan masalah. Jadi manusia ini banyak kali tidak pandai menyelesaikan masalah.
menambah masalah ya bagi dirinya, bagi orang lain. Melalui apa yang di hatinya, di pikirannya, perkataannya, tindakannya, bikin masalah terus. Tuhan mau kita memberi jawaban bagi orang bermasalah. Amin. Makanya kita ikut Tuhan. Amin. Karena Yesus juru selamat, jawaban, dan Dia mau memakai kita menjadi alatnya untuk membawa orang kepada keselamatan, jawaban. Amin. Amin. Jadi berhenti bikin masalah. Haleluya. Haleluya. Kita harus kuat. Amin. Ayo kita lihat Efesus 6 ayat 10. Saya baca ayat 10 dimulai dari ini. Baru nanti ada senjata Allah, ada peperangan kita secara rohani. Tapi harus ini dulu. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Amin. Akhirnya kita harus kedapatan kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Amin. Banyak orang Kristen bernostalgia. Dulu aku sungguh-sungguh. Iya. Sekarang Iya. ada dulu, sekarang udah keluar dari pelayanan kita. Dia bilang, Pak, Bapak jangan sepele. Padahal saya tidak ada menganggap dia rendah. Karena saya ini mantan gembala. Memang dia mantan gembala. Tapi dia nggak tahu kalau kata-kata itu tidak baik. Iya. Mantan penjahat lebih bagus daripada mantan gembala. Iya. Oh iya? Jadi Bapak sebenarnya dengan saya nggak jauh beda. Sama dengan kita. Dia bilang tidak. Kalaupun beda sedikit. Saya bilang tidak. Akhirnya saudaraku, dia bikin masalah dan keluar. Dan begitu dia keluar ke gereja lain, bikin masalah lagi. Sekarang putar-putar dia menunggu mati. Kayak orang Israel. Kesombongan begitu hebat. Menganggap dulu, Iya. bukan dulu. Iya, benar. Jangan hidup dengan masa lalu. Iblis yang ingin kita hidup dalam masa lalu. Kita hidup dengan kebanggaan atau keberhasilan masa lalu. Lalu kita nggak tahu masa sekarang. Iya. Kita mulai dibelenggu oleh kegagalan masa lalu. Lalu kita tidak melakukan apa-apa masa sekarang. Tuhan mau apapun yang sedang kita hadapi, peperangan, tantangan apapun, masalah yang sedang kita hadapi, Tuhan mau akhirnya kita kuat dalam Tuhan. Amin. 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 Akhirnya kita terus kuat di dalam kekuatan kuasa. Yes. Banyak orang suka kali cerita dulu tanpa mau bangkit untuk menentukan sekarang. Iya. Sekarang menentukan apa yang akan terjadi besok dan yang akan datang. Iya. Masa lalu itu hanya pelajaran. Masa lalu itu hanya kenangan dan tidak bisa dirubah. Bagian kita masa sekarang Amin. untuk mengubah masa yang akan datang. Iya. Haleluya. Haleluya. Maka sekarang kita harus kuat. Amin. Bahkan setelah kita menghadapi masalah, akhirnya kita harus kuat. Amin. Bukan kuat dengan kekuatan kita, tetapi kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Haleluya. Haleluya. Karena Tuhan tahu kita nggak sanggup tanpa Tuhan Iya. menghadapi iblis, menghadapi kepintaran iblis. Dia sudah berapa puluh juta tahun dia, kita baru berapa umurnya. Dia pengalaman dia, dan dia mantan malaikat yang hebat. Jadi kalau soal otak pengalaman jauh kalah semua manusia. Makanya Tuhan mau membangun kita
menjadi orang-orang yang kuat. Amin. Karena Tuhan mau kita menang Amin. seperti Dia menang. Jadi kita harus kuat. Haleluya. Haleluya. Nah, supaya kuat, maka kita mulai dengan hidup suci dulu. Sebab tanpa kesucian nggak bisa melihat Tuhan, nggak bisa berhubungan dengan Tuhan, nggak bisa Tuhan membangun kita. Makanya bertobat kita dulu, Amin. supaya Tuhan mampuni, supaya Tuhan bisa datang. Karena orang yang diampuni adalah orang yang suci. Orang yang suci bisa melihat Tuhan, layak datang kepada Tuhan. Dan kita suci oleh darah Yesus. Ketika kita bertobat minta ampun, Tuhan ampuni. Sehingga kita boleh sekarang suci. Suci itu bersih. Haleluya. Haleluya. Bersih itu sehat. Ya. Kalau sudah sehat pasti kuat. Gak ada orang sakit kuat. Kalau orang kuat pasti menang. Ya. Kalau orang menang pasti bahagia. Amin. Ayo bilang bersama saya, suci itu bersih. Suci itu bersih. Bersih itu sehat. Bersih itu sehat. Sehat itu kuat. Sehat itu kuat. Kuat itu menang. Kuat itu menang. Menang itu bahagia. Menang itu bahagia. Makanya ada orang berjuang untuk menang. Ya kan? Tak pernah ada orang stres karena menang. Banyak orang stres karena salah, karena kalah. Iya. Tidak ada yang dibanggakan bagi orang yang kalah. Jadi Tuhan mau kita menang, bahkan lebih dari orang-orang menang. Ya. Kalau kita dengar banyak orang menang dalam kehidupannya, kita lebih dari itu. Amin. Karena kuasanya yang dalam kita dahsyat. Amin. Alkitab bilang sungguh luar biasa kuasa Allah yang bekerja dalam diri kita. Amin. Itu makanya mulai dari suci. Ya, saya di Rantau sudah khotbahkan, nanti saudara bisa lihat di YouTube saya, supaya kita boleh masuk dan hidup di dalam kerajaan Allah. Lalu di kerajaan Allah kita terus bertambah, tidak tergoyahkan. Maka dua hal yang perlu. Pertama kita bertobat, yang kedua kita harus seperti anak kecil. Kenapa seperti anak kecil? Bukan maksudnya pikirannya, badannya, bukan. Iya. Hatinya. Hati anak kecil adalah rendah hati, mau merendahkan diri. Iya. Hati anak kecil itu suci, murni, jujur, polos. Iya. Gak ngerti dia apa itu bohong. Kalau nggak diajarin, niru-niru aja dia. Tanyalah anak kecil, apa itu bohong? Gak tahu dia. Tapi dia bohong karena diajari. Anak kecil itu suka meniru, terutama orang tuanya ditirunya. Jadi kalau orang tuanya suka cakap kotor, maka dia tanpa sadar akan cakap kotor. Karena ada pernah kejadian anak pendeta kedapatan di depan jemaat cakap kotor. Dari mana? Mungkin secara langsung, nak, kau pelatih cakap kotor, nggak mungkin. Iya. Apalagi guru sekolah minggunya nggak akan diajarkan. Tapi satu ketika ada kawannya menggarai-garai dia, lalu keluarlah cakap kotor, karena anak itu meniru. Dia pikir melampiaskan kemarahannya atau melawan orang lain, begitulah caranya. Cakap kotor sampai jemaat heran. Kau anak pendeta gak boleh gitu ngomong. Apa kau katanya dari sana dengarnya? Selidik punya selidik, rupanya si Pak Pendeta dengan Ibu Pendeta ini, padahal Ibu Pendeta ini guru sekolah minggu. Gak usah aku sebut namanya, ini rahasia pribadi. Dan saya tidak bermaksud mempermalukan dia, tapi ini fakta. Sering berkelahi nih. Begitu berkelahi, karena istrinya ini kurang rohani, tapi rohana, dimaki-maki nih Pak Pendeta suaminya. Anjing,
kakak kotor semua. Ditonton sama anaknya. Iya. Lalu anaknya seperti itu. Kan sangat kontradiksi. Ibunya guru sekolah minggu, ngajari banyak anak-anak, suaminya pengkhotbah, anaknya cakap kotor. Sedangkan anak-anak yang tidak pendeta atau tidak pelayan Tuhan pun sudah nggak bisa itu lagi. Dari mana? Pastilah terutama dari orang tua. Selidik punya selidik, tetangga mengaku, kalau berkelahi, geri kali itu Pak. Nah, kenapa itu diangkat Pak pendeta kami itu jadi apa di sini? Kenapa bisa begitu? Karena dia tidak bersih, sehingga dia sakit, tidak sehat, sehingga dia lemah, sehingga dia kalah ketika menghadapi apapun dan bermasalah. Kalau dia ngamuk tak peduli dia, mau mertuanya mau orang tua tak peduli dia, yang enggak kayak semua. Itulah ngeri kali kan? Nggak ada di sini tuh ya? Amin. Ada di sini tuh? Tidak ada Pak. Nggak ada ya. Haleluya. Haleluya. Makanya kita bersih seperti anak kecil. Amin. Haleluya. Haleluya. Supaya kita sehat. Pada zaman COVID sekarang kita diajari bersih-bersih ya. Iya. Terus makan makanan yang inilah katanya kan. Terus ada lagi hand sanitizer, macam-macam lah. Supaya tidak kena. Tapi apapun itu ceritanya, kalau kita lemah pasti kena. Bahkan dokter aja kena. Haleluya. Haleluya. Jadi bersih ya. Amin. Kalau lagi sakit hati, ngeri kali. Ngeri kali. Sakit badan aja, demam udah susah, sakit hati. Tapi zaman sekarang banyak anak-anak tua sakit hati. Murah tersinggung, parah, gak bisa mengampuni. Apalagi di satu fakultas, satu komsel, ngeri. Gak hidup dalam Tuhan. Ini pasti kalah. Nah itu sebabnya mulai dari bersih suci. Jagalah hatimu dengan Segala kewaspadaan. karena Dari situlah terpancar kehidupan. haleluya. Haleluya. Bagaimana menjaganya supaya sesuai dengan firman? Kita harus apakan ya? Apa namanya? Kita harus kondisikan hidup kita sesuai firman, terutama hati kita. Lalu kita simpan firman. Kamu bersih karena firman yang kukatakan. Jadi kita suci karena darah Yesus, pengampunan Yesus. Kita bersih karena kita menjaga sesuai firman, karena kita menerima firman dan menyimpan firman itu. Karena firman itu menguduskan, firman itu membersihkan. Ya. Yohanes 15 ayat yang ketiga bilang, kamu bersih karena firman yang kukatakan. Ya. Jadi supaya saudara bersih, suci, maka terus firman terima. Amin. Jangan terima yang bikin hatimu tidak bersih. Haleluya. Haleluya. Jadi supaya suci, bersih, maka kita bawa hati kita dengan pertobatan minta ampun, lalu kita terima firman terus menerus. Nah firman itu membersihkan. Amin. Berbahagia orang suci Hatinya. karena mereka akan lihat Allah. Melihat pemandangan di Danau Toba aja udah senang, lagi melihat Allah ya. Amin. Jadi aku mau melihat dulu, ada kata orang dunia apa, negeri dewata. Mau kesana dulu saya. Pulau Dewata. Bali, Pulau Dewata ya. Nah, dulu wisuda. Haleluya. Haleluya. Ayo datang sama Tuhan.
bersihkan hati. Jangan simpan dosa, jangan simpan kesalahan orang lain, jangan simpan kesalahan. Bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kita akan boleh masuk kerajaan Allah. Jika kita mengaku dosa kita, Allah setia dan Adil. sehingga Dia Mengampuni. mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1:9. Di Tuhan bilang begitu, ya udah, begitu suci. Dari sinilah berangkat. Ya, kalau orang yang kotor-kotor, hatinya kotor, mulutnya kotor, pikirannya kotor, tubuhnya kotor, ya sakit itu semua luar dalam. Jadi jangan biarkan hidupmu dikotorkan oleh apapun itu, Ya. termasuk perkataan orang. Orang terlalu peduli dengan perkataan yang menyakitkan, yang nggak benar. Udah bolak-balik Tuhan bilang renungkan firman siang malam, tapi nggak firman direnungkan. Fitnah orang, perkataan orang yang menyakitkan hati itu direnungkan sampai tak tidur dia merenungkan itu. Nggak boleh. Orang yang bisa mengampuni adalah orang kuat. Amin. Tidak saudara pikir enak atau aku ampuni. Anda orang lemah kalau nggak bisa mengampuni. Tapi Pak, bukan masalah tapi. Orang mengampuni menjaga hatinya tetap suci. Amin. Dan itu perintah Tuhan. Amin. Amin. Dikatakan ada 2 tadi dari Efesus pasal 6:10. Hendaklah kamu kuat Di dalam Tuhan. di dalam Tuhan. Apa artinya kuat dalam Tuhan? Orang yang kuat dalam Tuhan, bukan kuat di luar Tuhan. Kalau di dunia ini orang kuat di luar Tuhan, orang kaya, penguasa, itu kan orang yang punya daging, yang punya masa, itu orang kuat di dunia ini. Tapi yang kuat, yang sesungguhnya dalam Tuhan lebih dari itu. Orang yang kuat adalah orang yang memiliki karakter Kristus. Apa? Orang yang memiliki karakter Kristus. Kalau dalam Alkitab bilang Galatia 5:22-23, buah roh, hasil pekerjaan Allah, roh Allah melalui firman yang kita terima, sehingga muncul karakter kita, gaya hidup kita, sifat Allah dalam diri kita. Namanya buah roh. Ada 9, mulai dari yang terbesar kasih. Orang yang mengasihi itu kuat, mampu mengampuni, suka menolong orang lain, bahkan mampu dia mengasihi musuhnya, memberkati orang yang menghujat dia, dan mendoakan orang yang menjahati dia. Itu orang kuat. Orang yang memiliki kasih Tuhan, karakter kasih Tuhan, nggak mampu. Dan hanya Tuhan yang bisa membangun kita menjadi orang-orang seperti ini. Alkitab aja bilang, kalau kita sabar, kita melebihi seorang pahlawan yang merebut kota. Orang yang menguasai diri melebihi seorang pahlawan. Itu karakter. Dan itu tidak dibawa lahir. Yang dibawa lahir adalah pemarah. Kenapa kau pemarah? Karena opungku bapakku pemarah. Dosa warisan. Tapi ketika kita hidup dalam Tuhan, kita dibangun Tuhan melalui firman, melalui pekerjaan roh, lalu muncullah buah roh itu menjadi karakter gaya hidup kita. Kita mengasihi. Kita tidak bisa membenci karena kita suka mengampuni. Dan itu nggak bisa dibuat-buat, itu gaya hidup seperti Allah. Allah itu adalah kasih, bukan memiliki kasih. Allah itu adalah kasih. Haleluya. Haleluya. Jadi orang yang mengasihi itu kuat. Amen. Kan masalah sekarang kan masalah tersinggung, sakit hati, karena merasa hilang harga diri. Kan itu sekarang urusannya.
Anak Tuhan kan masih di situ banyak kan? Gak tahu di situ. Udah hancur harga diriku katanya. Lalu dibangunnya dengan caranya. Supaya dia berharga di mata orang, jangan dihancuri orang harga dirinya. Karena bisa sebenarnya Tuhan manusia menghancurkan harga diri dia. Iya. Tapi itulah cara berpikir yang salah. Udah hancur Pak harga diriku. Nah, harga dirimu berapa rupanya? Makanya untuk menutupi harga diri supaya dilihat orang kita berharga, maka orang miskin bergaya kaya. Itu susah itu. Orang miskin bergaya kaya. Gak usah lah. Susah itu. Kenapa ada orang miskin bergaya kaya? Untuk menutupi supaya orang menganggap dia berharga. Karena kekayaan menurut dia adalah membuat orang berharga. Enggak. Iya. Iya. Itu orang dunia. Semua yang dibangun bukan berdasarkan firman itu seperti rumah di atas pasir. Iya. Akan rubuh. Iya. Jadi jangan bangun harga dirimu karena banyak uangmu, karena ganteng, karena tinggi sekolahmu, karena kau orang yang sangat berpengaruh. Bukan di situ. Iya. Gak salah itu, tapi bukan itu. Iya. Itu akan rubuh. Orang kaya jadi sombong kalau nggak dihargai, kan? Harga diri semua kan? Yang tua murah tersinggung, dibuat orang muda. Saya kan udah tua, kok nggak dihargai sebagai orang tua? Jadi urusan harga diri semua berhubungan dengan kelemahan-kelemahan. Karena apa? Karena salah berpikir. Harga diri dibangun atas dasar kekuasaan, atas dasar uang. Apa yang dibangun manusia itu sia-sia, apa yang dibangun Tuhan itu kekal. Tuhan membangun kita melalui firman. Iya. Amin. Berapa harga diri kita? Seharga nyawa Yesus. Ya. Tanam itu di pikiran. Amin. Amin. Di mata Tuhan kau berharga, bernilai. Makanya ditebus dengan nyawanya, bukan dengan emas. Kalau menebus kau satu gunung emas, bisa dipikir Tuhan satu gunung emas. Terlalu mahal. Lebih dari emas. Nyawa. Makanya kalau ada orang yang menghargai orang lain karena dia bukan kaya, itulah menghina Yesus itu. Jadi jangan bangun harga dirimu. Aku hina Pak karena aku orang miskin di kampung, sekolahku rendah. Jangan, itu cara iblis. Bangunlah dalam kebenaran. Amin. Amin. Dan orang yang minder, orang yang kehilangan harga diri nggak bisa maju, makin lemah, bahkan bisa hancur. Saya kasih contoh, ada uang harga 100. Mari pinjam dulu. Kenapa harga 100? Karena paling mahal itu ya. Ini soal harga diri. Jadi yang suka-suka tersinggung, kata orang begini-gini, tersinggung kau kan, dan kau benci, keras kurang berharga diri, dan mulai kau tampil membangun harga dirimu. Iblis bilang, ya bangun terus, nanti aku runtuhkan lagi, kata iblis. Kenapa yang dibangun manusia bisa diruntuhkan iblis, tapi apa yang dibangun Tuhan tidak bisa diruntuhkan apapun. Iya. Ini uang mahal ya, sering ya. Iya. Maaf ya. Ini masih berapa harganya? 100.000. Udah dikasih mau ya? Mau Kak? Maaf ya. Ini berapa kan? 100.000. Masih 100? Iya Kak. Aku kasih mau. Mau Kak? Ini berapa? 100.000. Aku kasih mau. Mau. Udah kuingin ini. Tetap 100.000. Nggak kurang harganya? Enggak. Nggak jadi 90.000. Enggak. Aku masukkan ke becet. Tetap 100.000. Iya. Maaf, masukkan ke kotoran. Masih berapa kan? 100.000. Mau aku ambil? Mau. Keluarga gopek. Kau sudah ditebus
dengan harga yang mahal. Amin. Apapun ceritanya, mau tinggi sekolah, mau rendah sekolah, mau kaya, kurang kaya, hitam kau, mau mancung, mau pesek, kau udah dihargai dengan darah. Kau mahal. Jangan urusan tersinggung lagi. Kenapa Pak? Orang dibilangnya aku Pak begini. Terus apa? Ya, aku apalah? Di mana harga diriku? Di mana lagi? Tetapnya harga dirimu di mata Tuhan. Amin. Ulangkanlah. Itu miliknya. Jangan ambil yang bukan miliknya. Haleluya. 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 Jadi akhirnya kalau kau tidak berhasil membangun harga diri dengan caramu, dengan cara dunia, maka kau akan stres. Kalau kau membangun harga dirimu dengan kesombongan, kemunafikan, kau juga akan susah. Karena iblis akan merobohkan apa yang kau bangun. Iya. Maka bangunlah dirimu dalam Tuhan. Dan orang yang memiliki kebenaran, orang yang memiliki keyakinan, di mata Tuhan aku berharga sampai dia mati untuk aku. Jadi bukan berdasarkan kata orang, bukan berdasarkan keadaan. Iya. Dan Tuhan mengasihimu bagaimanapun model. Amin. Amin. Banyak dosamu, sedikit dosamu, tak kurang kasih Tuhan. Amin. Hanya kau yang bermasalah kalau kau tetap dalam dosa. Maka datanglah. Amin. Amin. Tuhan bilang mendekatlah supaya Tuhan mendekat. Haleluya. Haleluya. Jangan ada urusan tersinggung. Tapi dibilangnya Pak, ya biar dibilangnya itu. Masa dibilang orang kau gila jadi gila kau? Ya memang bisa jadi gila kalau kau terima. Dia berkata kok, aku dibilang gila ya, betul aku gila. Lama-lama jadi gila. Tapi kalau bilang apa kata Tuhan, itulah aku. Amin. Ya udah. Jadi jangan sibuk dengan tersinggung. Bahkan kalau iblis pun menuduh dosamu, bilang sama dia, tutup mulutmu iblis, gak ada urusan dengan aku, aku bereskan dengan Tuhan. Tuhan sudah bilang, mari berperkara denganku. Kalau dosamu merah seperti kermiji, akan kubikin putih seperti salju. Kalau bahasa Indonesianya, kalau dosamu hitam pekat kayak arang, kubikin kayak kapas bersih, tanpa noda. Jadi kalau iblis bilang, bilang dia kau gak ada urusan. Kau pun berdosa juga. Sudah kubereskan dengan Tuhan. Ya. Jadi hiduplah dalam kesucian. Amin. 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 Jadi jangan mau tertuduh. Ada orang ngomong langsung tertuduh. Nah, apa kurasa digomongin lagi? Mau digomongin, mau tak digomongin, ngapain kok repot? Si Gus Dur aja bilang, gitu aja kok repot. Kadang-kadang kita ini apa ya? Apa ini? Baper bawaannya kan? Tumpang kata di rumah orang film. Ya hari. Ingin tahu, kalau tahu kenapa rupanya? Segala bahan gosip, ini apa ya? Amin. Amin. Jadi bangunlah dirimu dalam Tuhan dengan cara biarkan Tuhan membangun. Ketika engkau memiliki kesetiaan, kau sudah pasti berhasil sampai akhir. Ketika kau memiliki kesabaran, kau nggak mulai terpengaruh. Ketika kau memiliki penguasaan diri, luar biasa. Ketika kau memiliki kebaikan, kemurahan, kau memiliki damai sejahtera, sukacita, udah kuat. Ada nyanyian kesukaan dari Tuhan itu kuatku, hati yang gembira adalah obat. Itu semua kan akibat-akibat firman yang membuat kita jadi kuat. Ya. Sehat rohani, sehat jasmani, sehat badani, sehat jiwani, sehat ekonomi. Amin. Karena nggak ada uang pun sakit juga nya. Lebih sakit juga daripada apa yang namanya sakit hati ya. Jadi Tuhan mau sehat kita. Amin. Amin. Itu yang pertama. Dia mau kita dibangun
sampai akhirnya kita kuat dalam Tuhan. Kuat dalam Tuhan itu dibangunnya karakter kita, iman kita kuat, roh kita kuat. Ya. Dan itu melalui firman dan roh dalam diri kita. Yang kedua, di dalam kuat kuasanya. Di dalam apa? Di dalam kuat kuasanya. Ketika kita berhubungan dengan Tuhan nanti, Tuhan akan bangun kita, bahkan Dia akan memberi kita kuat kuasanya. Dengan kuat kuasanya, kita akan menang lebih dari pemenang. Amin. Karena tidak ada kekuatan yang melebihi kekuatan Tuhan. Ya. Maka dikatakan si pemazmur bahwa aku tahu sekarang Allah memberi kemenangan yang gilang gemilang kepada orang yang diurapinya. Ya. Kuasa Tuhan yang dibangun dalam diri kita sehingga kita memiliki kuat kuasa Tuhan, kita menang. Bahkan kuasanya dahsyat melebihi orang menang. Orang yang diurapi adalah orang yang sudah memiliki kuat kuasa. Amin. Ketika kita sudah memiliki kuat kuasanya, bangkitkanlah orang mati, usirlah setan-setan, tahirkan orang kusta, sembuhkan segala macam penyakit. Dan itu hanya orang-orang yang hidup dalam Tuhan. Amin. 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 Nah, untuk kuat di dalam Tuhan, saudara harus bergaul dengan Tuhan. Apa? Bergaul. Daniel 11 ayat 32. B. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Jadi bukan olahraga tiap hari supaya kuat badannya, nggak cukup. Ya. Karena peperangan kita melebihi kekuatan fisik. Bergaul dengan Allah, berhubungan intim dengan Tuhan, sering-sering ada dalam hadirat mengalami Dia. Tuhan bilang kalau kita berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, bergaul dengan Tuhan, Tuhan akan datang seperti fajar, seperti hujan. Ya. Dan itu yang Tuhan paling suka dari kita daripada aktivitas apapun. Ya. Bagaimana kita bergaul dengan Tuhan? Melalui doa, pujian penyembahan kepadanya, melalui kita baca renungkan firman, melalui ibadah. Makanya jangan tinggalkan ibadah, jangan suka terlambat datang gereja. Karena itu menunjukkan ketidaksungguhan kita. Jadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengejar Tuhan itu orang yang akan kuat dibangun Tuhan. Amin. Karena hanya orang yang mendekat kepada Tuhan bisa dekat dengan Tuhan. Makanya dia bilang Yakobus 4:8, mendekatlah kepada aku akan mendekat. Kalau kita dekat dengan Tuhan, sulit iblis menjangkau kita. Ya. Tapi Tuhan gampang menjangkau kita. Amin. Dan untuk bisa dekat dengan Tuhan, kita harus sungguh-sungguh. Ada harga yang dibayar. Dan itulah tindakan iman. Dan harga yang kita bayar tidak sebanding dengan apa yang kita lakukan dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ayo, kubu dua datang. Amin. Minimal mendoakan dan dibantu oleh saudaramu menghadapi masalah yang sedang menghadapi. Doa itu mendatangkan Tuhan, menolongmu. Doa itu ada kuasa di dalamnya. Amin. Maka doa orang benar sangat Besar kuasanya. iya. Berjaga-jaga berdoa jangan jatuh. Pujian penyembahan kepada Tuhan. Baca renungkan firman, kita di rantau Hapruta. Baca renungkan firman, datang ibadah. Sungguh-sungguh lakukan itu. Totalitas genap hati, jiwa, akal, budi, kekuatan. Amin. Karena Tuhan akan beri yang terbaik kepada orang yang sungguh-sungguh mengejar Dia. Jadi kita nggak bisa dekat dengan Tuhan kalau kita nggak berusaha. Makanya Hosea pasal 6 ayat 3, berusahalah sungguh-sungguh. Sungguh mengenal Tuhan. Ya. Totalitas. Jangan hanya cari uang sungguh-sungguh. Ya.
pun tak bisa kaya walaupun sungguh-sungguh. Tapi kalau cari Tuhan sungguh-sungguh, pasti Tuhan datang. Amin. 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 Sudah dekat, nanti Tuhan akan bangun kita jadi kuat dalam Dia. Orang yang berkarakter itu orang tak terkalahkan. Misalnya rendah hati. Nah, ini bisa orang dikalahkan orang rendah hati. Orang sombong gampang kalah, gampang jatuh. Dan Tuhan menentang orang sombong. Iya. Sombong itu dosa. Iya. Lucifer yang hebat itu jatuh karena kesombongan. Anak kecil tidak pernah sombong. Makanya kita belajar hati seperti anak kecil. Iya. Pernah nggak lihat anak kecil stres karena tersinggung dengan kawan? Enggak. Nggak ada. Nggak ada anak kecil dendam, sakit hati, nggak ada. Orang tua yang sakit hati lihat anak jadi gugur kan? Anak itu enggak. Udah selesai sakitnya itu main manja sama kawan yang memukul dia itu. Makanya kita harus punya hati seperti anak kecil. Karena orang seperti itulah yang punya kerajaan surga. Amin. Kalau kamu nggak seperti anak kecil ini, kamu nggak bisa masuk kerajaan surga. Oke ya. Ayo. Lalu ketika kita dekat, ada kekuatan Tuhan. Amin. Makin lama kita di hadirat Tuhan, makin urapan itu memenuhi kita. Dan kuasa itu bekerja, tidak ada kekuatan yang bisa menandingi. Orang yang mengejar mencari Tuhan, dekat dengan Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan, mengalami Tuhan, digambarkan dalam kitab Yesaya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, sehingga dia kuat di dalam Tuhan, dalam kuat kuasa. Iya. Dia akan lari tidak letih, dia akan jalan tidak lelah. Iya. Malah dia akan terbang seperti Raja Wali dengan sayapnya, Iya. melewati gunung tinggi, lembah curam, melewati badai, bahkan ombak di atas laut pun dia terbang. Iya. Seperti itu orang mendapat kekuatan dari Tuhan. Amin. Kalau kita terbatas, tapi diberkati orang yang berharap mendapatkan Tuhan. Amin. Ayo bangun Tuhan. Ibadah itu harus sungguh-sungguh, jangan kalau sempat. Iya. Tuhan gak suka yang suam-suam, Iya. dimuntahkan. Tuhan mau segenap hati jiwa kamu beri kekuatan. Amin. 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 Lalu kita sudah kuat bisa menolong orang lain. Samping kita bisa mengalahkan semuanya. Jadi bukan karena hebatnya kita. Lihat, Nuh, orang yang benar, tak tercela dari antara orang sezamannya. Rahasianya kalau saudara baca di Kejadian pasal 6, karena Nuh bergaul dengan Allah. Iya. Henok bergaul dengan Allah sehingga tidak ada kekuatan bisa membuat tubuhnya mati sehingga dia langsung naik ke surga seperti Elia juga. Jadi kekuatan roh itu akan mempengaruhi tubuh, jiwa dan tubuh kita, bahkan mempengaruhi orang-orang yang terhubung dengan kita. Jadi masalah itu di dunia ini banyak, tapi itu bukan masalah bagi saya. Justru masalah itu untuk saya menyadari betapa hebatnya Tuhan dalam saya, betapa hebatnya firman, betapa hebatnya kasih, betapa hebatnya kuasa Tuhan yang bekerja dalam saya. Lalu saya terkagum-kagum. Orang yang mengalami Tuhan akan tetap kuat. Amin. Dan akan bertindak. Tindakannya adalah kemenangan. Amin. 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 Enak. Kalau orang sudah kuat dalam Tuhan, ekonominya pasti kuat. Amin. Ya, orang sakit habis uang ya. Orang sehat bisa cari uang. Apalagi sehat dalam Tuhan, weh. Kekuatan kita dalam Tuhan adalah karakter iman. Amin. Kekuatan di dalam seluruh hidup kita adalah kuasa Allah. Kuat dalam Tuhan. Hadapi fitnah, hadapi kata-kata yang ngapa. Apa? Tapi orang sombong, orang lemah, tidak rendah hati akan jatuh. Dan itu mau dibangun Tuhan. Itulah, ayo bangun. Dirimu dekat, berjuang dekat dengan Tuhan. Amin. Supaya Tuhan membangun dirimu. Amin.
Apa yang dibangun Tuhan tidak ada yang bisa meruntuhkan. Amin. Tapi apa yang dibangun manusia gampang diruntuhkan. Ya. Karena Tuhan menghendaki kita menang lebih dari pemenang. Amin. Tuhan menghendaki kita akhirnya Benar. kita kuat dalam Tuhan. Ya. Dalam kuat kuasa. Kekuatan kuasa. Saya mau ketika tubuh sudah tidak seperti muda lagi, tetapi ketika kita membangun roh kita, iman kita, itu akan menjangkau jiwa tubuh kita. Joshua ketika berumur 80 tahun, selesai dia berperang mengalahkan musuh, merebut tanah Kanaan. Dia bilang, gak ada lagi yang mau merebut Tuhan, karena kekuatanku seperti dulu. Artinya dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Ya. Seperti dia masih berumur 40, tapi dia merasakan kekuatan itu mengalir dalam dirinya. Seperti dia merasa usia 40. Ada sesuatu yang dari dalam. Makanya dia bilang, aku dan sesi rumahku, aku akan beribadah kepada Tuhan. Ya. Karena ibadah itu berguna dalam segala hal. Haleluya. Haleluya. Merawat tubuh supaya sehat aja sangat guna. Balik orang kaya kan, sampai dibelinya berpuluh juta alat-alat olahraganya. Gak salah itu, tapi itu terbatas. Tapi ketika kita bangun diri kita dalam ibadah, sehingga Tuhan membangun diri kita, itu tidak terbatas. Ya. Itu melebihi fisik. Jadi orang kuat. Amin. Amin. Orang kuat itu gampang sukacita, gampang tersenyum, gampang tersungging, bukan tersinggung, gampang mengampuni, menganggap masalah itu kecil, tapi Tuhan luar biasa. Amin. Hanya orang lemah bilang masalah luar biasa sehingga Tuhan menjadi biasa. Ayo kuat, Amin. sungguh-sungguhlah, Amin. karena hari-hari terakhir masa sukar kata Tuhan. Di kitab Ibrani bilang, bukan hanya bumi ku goncang, langit pun ku goncang. Ya. Tuhan izinkan supaya terbukti yang tidak tergoncangkan. Hanya orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah tidak tergoncang. Ya. Maka disuruh kita cari dahulu kerajaan Allah kebenarannya. Yes. Maka semuanya ditambahkan. Dalam kerajaan Allah kita bertambah. Amin. Dalam segala hal kita bertambah, terutama di dalam. Ya. Bertambah imannya, bertambah bagus karakternya. Semuanya bertambah. Di luar Tuhan yang merosot berkurang. Contohnya fisik kita ini. Gak bisa lari lagi 10 km kalau sudah 80 tahun. Tapi secara roh tidak bisa tua. Badan bisa tua, tapi roh tidak ada istilah tua. Ya. Roh itu maksudnya dewasa. Ya. Makin kuat sampai seperti Yesus kuat. Nah itu adalah proses pertumbuhan. Ayo bangun kehidupan rohani. Jadi kita bukan sekedar menyibuk-nyibukkan diri. Ya. Dan melayani ini perlu kuat. Makanya hubungan dengan Tuhan intinya bukan di sini. Sini hanya memberi. Apa yang kau beri kalau kau tak punya? Tapi Tuhan punya segalanya. Ayo datang sama dia. Amin. Amin. Melayani jadi enak. Apa susahnya memberi? Amin. Amin. Tapi dekat dengan Tuhan sudah menerima. Amin. Iya. Siap menang? Amin. Untuk menang harus kuat. Amin. Aku kok nggak kuat karena barusan menghadapi masalah. Tidak. Sekalipun kau sudah menghadapi masalah yang menurut dunia hebat, akhirnya kau akan tetap kuat. Amin. Karena kekuatan Tuhan itu luar biasa. Yes. Misalnya, kau kuat di dalam Tuhan, memiliki sukacita dan sejahtera yang dari Tuhan. Nggak bisa dipengaruhi dunia ini. Makanya nyanyi kita, di tengah badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Kita nggak takut. Dan itu bukan sekedar nyanyi. Amin. Itu kenyataan. Ya. Coba lihat dulu Sadrak, Mesak, Abednego dibakar dengan api 7 kali panas.
tidak mati. Nah mereka tuh kuat dalam Tuhan mereka. Disuruh menyembah patung dia enggak. Hukuman mati enggak takut dia, orang takut orang lemah itu. Orang yang kuat iman enggak akan pernah takut. Lalu diikat, masukkan ke api yang panas. Sampai saking panasnya tak sadar Al-Bojo hangus dia gara-gara melemparkan Sadrak Mesyak Abednego juga itu. Enggak, karena dia orang mengenal Tuhan tidak akan terkalahkan bahkan oleh api sekalipun. Rambut satu pun tak ada yang gosong, hanya tali yang menghalangi dia yang gosong. Daniel juga diperhadapkan dengan singa. Nah, singa tidak berani. Umat yang mengenal Allahnya kuat sekali. Amen. Singa ini ngelihat, wah ini Tuhan ini katanya. Tuhannya singa ini kita, Tuhannya kita Yesus. Ya. Tuhannya api itu kita, Tuhannya kita Yesus. Ya. Amen. Kita anaknya kan. Amen. Dia Allah besar, kita Allah kecil. Ya. Ya kan? Ya. Amin. Amen. Kuat ya. Amen. Nanti dibangun Tuhan. Bukan pura-pura kuat, memang benar-benar kuat. Ya. Ayo bangun ini, orang Gambangan. Amen. Cari dulu kerajaan Allah, itu kebenaran, membangun diri kita. Cari Tuhan. Amen. Bagaimana sukacita dan sejahtera dalam Tuhan? Biar dibangun Tuhan. Supaya kita memiliki kekuasaan. Ayo dekat dengan Tuhan. Maka semuanya Lambat. jadi tidak ada pengurangan, penambahan Amen. dalam segala hal. Tapi kita mulai dari dalam. Amen. Jangan cari uang dulu. Ya. Itu tambahan nanti. Ayo kita buktikan hari-hari Amen. akan datang. Amen. Amen. Karena hari-hari akan datang kan tergoncang sesuatu. Kita lihat sekarang Palestina dengan Israel. Itu ngeri. Tembakan 5.000 rudal. Sebenarnya mau membinasakan Israel. Tapi karena orang Israel sudah bersiap-siap berjaga-jaga, udah bikin bom di atasnya, meledak sendiri itu. Tapi ada juga yang kebobolan. Karena buatan manusia tidak sempurna. Kalau sempat nggak ada hian itu anti apa itu di udara itu, udah harus 5.000 terus. Kalau sempat ke Indonesia hancur Indonesia. Nah, nggak ada penangkis juga. Apalagi kalau Tuhan yang melindungi, nggak ada yang tembus. Rebah 1.000, 10.000 kita nonton. Ya. Karena ada perlindungan Tuhan. Amen. Dan itu hanya bagi orang dekat dengan Tuhan. Jauh dari Tuhan tidak ada perlindungan. Iya. Maka jangan bikin masalah. Jangan jauh dari Tuhan. Jangan jauh dari pemimpin rohani, mentor rohani. Kau percaya Tuhan, tapi juga harus percaya kepada utusnya. Iya. Kau percaya Tuhan, kau tolak orang yang diutusnya sama dengan kau menolak Tuhan. Iya. Menolak Yesus sama dengan menolak Bapa. Iya. Menolak yang diutus Yesus sama dengan menolak Yesus. Iya. Menolak orang yang diutus Yesus, mengutus seseorang juga sama. Jadi menolak yang diutus sama dengan menolak yang mengutusnya. Jadi jangan mau bermasalah. Amen. Haleluya. Haleluya. Karena para pemimpin datang memimpin bukan untuk bikin masalah. Iya. Kau aja yang bikin masalah. Amin. Saya datang ke sini bukan mau bikin masalah. Jadi jangan bikin masalah sama saya. Amen. Kalau kau pun bikin masalah sama saya tidak akan bermasalah. Kau hanya menambah masalah. Karena kalau aku tak bermasalah, aku tidak akan bermasalah dengan masalah yang ditimbulkan. Iya. Dan itulah ciri orang tua. Amen. Imannya kokoh, tidak gampang khawatir takut. Karakternya kuat, ada kekuatan yang mengalir dalam dirinya. Amin. Mari kita berdoa.